duniaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hey, hey, hey. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Oh, oh. Kepadamu Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam KIS Shalom. Puji Tuhan, sekalipun di musim pandemi ini kita tidak berjumpa di dalam kelompok kita masing-masing, tapi kita boleh berjumpa di udara lewat online ini. Puji nama Tuhan, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati berkat-Nya. Dan pada malam hari ini kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, kembali kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan yang kuduskan tempat di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan kuduskan setiap hati kami. Tuhan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Sehingga semua kami yang mendengar, yang menikmati berkat Allah, yang menyampaikannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang banyak tantangan yang dapat melemahkan iman kita, baik kita di kantor, baik di sekolah, dimanapun kita berada, terkadang tidak mendukung iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita terbawa di dalam pergaulan-pergaulan yang mungkin menjatuhkan iman kita, yang membuat kita berpaling, yang membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di sisi lain kita sadar betapa penting iman dalam diri orang percaya. Tetap komitmen, tetap bertekad seperti Rasul Paulus di dalam firman yang baru kita baca, memiliki tekad iman yang perlu kita teladani, di mana dia berkata di dalam ayat yang ke-7 dan 8, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekad Rasul Paulus, dia bertobat, dia benar-benar mau hidup seperti apa yang Kristus hidup di saat menjadi manusia sepenuhnya. Di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya baru berbicara mengenai pertobatan, bertobat, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang nyamperin saya, Bu, saya bertobat tuh udah 20 tahun yang lalu. Dan saya katakan, puji Tuhan, bagus. Nah, tetapi yang saya tahu, saya pelayanan di tempat ini, kenapa dia berada dalam sini? Kalau dia sudah bertobat. Oh, saya maksudnya bertobatnya itu hanya baptisan. Dibaptis sudah 20 tahun yang lalu. Tapi hidupnya tidak bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang yang percaya, yang sudah menyatakan diri, yang ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita harus berkomitmen dan kita menyatakan iman kita yang disaksikan oleh beberapa jemaat yang hadir, bahwa kita menyatakan diri hidup lama kita sudah mati dan hidup yang sekarang ini adalah hidup baru. Yang lama sudah berlalu dan yang sekarang adalah hidup karena Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya sebagai pernyataan, tapi belum ada apa yang sudah kita nyatakan di dalam perbuatan kita, pertobatan. Orang yang bertobat itu adalah meninggalkan kehidupannya yang lama,
Rasul Paulus katakan, dahulu merupakan keuntungan bagiku. Mungkin dulu apa yang dia lakukan, segala sesuatu yang banyak menghasilkan buat kepentingan dia sendiri, buat keuntungan yang tidak memikirkan hal-hal yang orang lain dirugikan. Tetapi sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dia katakan yang terpenting adalah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita meninggalkan jalan hidup kita yang lama? Bertobat bukan sekedar dibaptis, tapi bertobat itu benar-benar hidup baru. Hidup baru baik di dalam tutur kata dan perbuatan kita. Tutur kata yang bisa, apa yang kita katakan itu menyenangkan setiap orang yang mendengar. Kalau bukan menyenangkan asal untuk ada tujuan, ada sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan buat kita, tapi menyenangkan, membahagiakan orang yang sudah putus asa, yang tidak punya pengharapan, ketika bertemu dan mendengarkan pembicaraan kita, dia punya pengharapan bahwa di dalam Yesus, di dalam kesesakan, di dalam musim saat ini penderitaan dihadapi, masih ada satu pengharapan, satu nama yang pasti memberikan solusi yang terbaik, yaitu Dia Yesus. Jadi pertobatan yang perlu kita nyatakan kepada dunia, bahwa dulu kita jahat, sekarang tidak lagi. Dulu kita suka menggosip, sekarang tidak lagi. Dulu kita suka mencaci maki orang, sekarang tidak lagi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya baca ada yang diperkarakan hanya dengan bahasa anjay ya. Orang-orang biasa bilang bahasa itu ada bahasa anjis ya. Tapi sekarang bahasa pun dunia mengakui bahasa yang baik. Jadi kalau kita pakai bahasa yang merugikan, yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan orang, bisa diperkarakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yang adalah milik Tuhan, kita yang sudah menyatakan kepada dunia, hidupku bukannya aku lagi. Lewat baptisan kita, kita menyatakan kepada dunia bahwa hidup lama kita sudah mati dan hidup sekarang karena Kristus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar mau bertobat, berubah, meninggalkan kebiasaan lama yang merugikan, kebiasaan lama yang tidak benar, hidup baru dengan segala kerendahan hati. Yang dulu suka mudah tersinggung, yang dulu tidak mau sedikit pun diusik hatinya, tapi sekarang berkata, Rasul Paulus yang berkata, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku di dalam ayat 9. Berada di dalam Dia bukan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau kita ada, kalau kita bisa, kalau kita dipilih, kalau kita dipanggil, bukan karena kita soleh, bukan karena kita mampu, bukan karena memang kita bisa, memang kita layak, tetapi karena anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk masuk di dalam pelayanan. Dengan segala kerendahan hati seperti Rasul Paulus mengatakan, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan kebenaranku sendiri, aku ada sebagaimana aku ada. Tetapi semua
karena anugerahnya. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah mengangkat, memberikan kemenangan, dan Tuhan yang mendampingi kita dapat melakukan segala sesuatu. Jadi jikalau ada segala sesuatu yang mendatangkan pujian dari orang-orang sekitar, oh engkau berhasil, oh engkau hebat, bukan dengan segala kegagahan kita bangga, oh siapa dulu, saya ini lulusan mana loh, siapa dulu, saya ini, yang dibanggakan itu diri kita sendiri. Tapi dengan segala kerendahan hati, kita mau menyatakan semua karena anugerah Tuhan yang melengkapi kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ada di antara kita mesti congkak, mesti merasakan aku mampu karena aku hebat. Aku mampu karena aku sekolah tinggi, lulusan sekolah tinggi. Aku hebat karena ayahku. Aku hebat karena aku keturunan bangsawan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatakanlah perubahan sekalipun kita itu orang yang berada. Tapi dengan segala kerendahan hati, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, dipercayakannya kepadaku. Oleh karena kasih Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Yakobus 4 ayat 6b yang berbunyi, Allah itu menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Luar biasa. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin dikasihi atau ingin ditentang oleh Allah? Kalau ingin dikasihi, jadilah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang terindah juga di dalam firman-Nya, di dalam Amsal 22 ayat 4, ada ganjaran. Apa itu ganjarannya? Orang biasanya kalau ganjaran itu menakutkan. Apa ganjaran? Saudara yang dikasihi, ganjaran bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di sini yang tidak mau kaya, yang tidak mau dihormati, yang tidak mau kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang? Hidup bahagia di dalam Kristus. Satu-satunya firman Tuhan katakan rendah hati. Ganjarannya itu semuanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada, kalau kita dapat apa yang ada pada kita sekarang, katakan semua karena anugerahnya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau punya tekad iman seperti Rasul Paulus di dalam ayat 10 dan 11, taat. Sudah bertobat, sudah menyatakan kerendahan hatinya, sekarang taat ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya, kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang memiliki Kristus. Jadilah orang Kristen yang mengenal siapakah Kristus itu. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan berpadanan. Apakah yang kulakukan, yang kuputuskan, yang kukatakan itu sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana aku menjadi serupa
dengan Dia di dalam kematiannya. Serupa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau ada di antara saudara, ya ketika saudara berada di dalam kelompok teman-teman di masa lalu, di masa kecil, ketika di masa muda, ketika kita belum bertobat, mungkin bahasanya luar biasa fasihnya, dengan bahasa kebun binatang, dengan bahasa WC, dengan kata-kata yang kasar, dengan segala sesuatu yang tidak berkenan dan tidak memuliakan Tuhan. Dan segala sesuatu kalau kita beri kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengejeknya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam kelompok komunitas orang yang tidak percaya, seringkali kita orang yang percaya terbawa oleh mereka yang belum kenal Tuhan. Sehingga hidup kita tidak menjadi terang. Sehingga hidup kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mana mungkin bisa kita melakukan hal-hal yang orang lain akan mengatakan, oh kamu munafik, kamu sekarang begini, kamu sekarang begitu. Kenapa sih? Dulu kan kamu itu. Justru saya katakan, justru sekarang saatnya ketika orang sudah mengetahui posisi kita, hidupku bukannya aku lagi. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus. Kita harus menyatakan kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Kita harus menyatakan kepada kelompok-kelompok komunitas yang dahulu kenal siapakah kita. Dulu kita dalam gelap. Dulu kita belum kenal terang. Tapi sekarang kita sudah ada di dalam terang. Dan Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bukan kita menjadi terang kalau ada di kelompok komunitas anak-anak, terang. Kalau di gereja baru kita, wah jaim, harus menjadi terang, harus bahasanya disaring. Tapi ketika kita berada di dalam komunitas, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang masih dalam kegelapan, kelakuan kita lebih gelap daripada mereka. Supaya keadaan kita bisa diterima. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran yang salah, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kita berada, kita harus punya tekad iman. Ketika mereka masih di dalam kegelapan, justru kewajiban kita, tugas kita untuk menjadi terang. Agar gelap itu pergi, agar gelap itu hilang, agar gelap itu dikalahkan oleh terang. Bagaimana caranya? Nyatakan di dalam kelakuan kita, nyatakan dalam bahasa kita, agar mereka bertanya, kenapa? Kenapa? Baru kita bisa masuk. Karena Yesus di dalamku, hidupku bukannya aku lagi. Saya pernah berkata dengan anak saya, wah kalau seperti itu mah atuh dikucilkan. Waktu anak saya masih kuliah, dikucilkan katanya. Ya, dikucilkan sama teman atau mau nama kita tidak terdaftar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah bertekad, punya tekad iman seperti Rasul Paulus, taat tanpa syarat, sekalipun dikucilkan oleh teman-teman, teman lama, tapi justru kita punya satu tekad,
Aku percaya hidupku bukannya aku lagi. Aku percaya di mana aku berada, gelap itu harus pergi. Karena aku adalah terang. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita punya satu misi, yaitu dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian, dan aku pun harus menangkapnya. Ketika kita melihat, ketika kita berkecimpung kembali, bertemu kembali dengan kawan-kawan lama yang masih dalam kegelapan, kita harus percaya inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya 2 tahun yang lalu, sekarang lagi musim reuni ya, sudah 40 tahun tidak ketemu sama teman-teman. Ada reuni SMP-an, ada sampai reuni SD, SMA. Nah, ketika kami semua bertemu, ada yang berulang bertemunya, ini teman SD, ini kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang sudah sama-sama menjadi milik Tuhan, ada perubahan. Ada yang semakin rasa kebebasannya lebih, sekarang sudah dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir, wah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, aku harus punya misi. Aku harus menjadi satu kesaksian. Aku harus menceritakan siapa Yesus yang sudah mengubah hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada sekelompok orang berkata, hidup mah cuma sekali. Oleh karena itu pakai kesempatan, enjoy aja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu kesempatan satu kali hidup untuk senang, bahagia, seterusnya. Bagaimana caranya? Yaitu Dia satu-satunya yang memberi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang datang ke dalam dunia karena kasih-Nya, yang rela mati untuk menebus segala dosa kita. Dan yang sudah mengalahkan maut oleh kuasa kebangkitannya, dan yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan yang pasti akan datang kembali menjemput kita yang percaya. Apa yang Dia katakan? Nanti kalau sudah 70 tahun, nanti kalau sudah waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan kita tidak tahu. Mungkin malam hari ini, mungkin besok Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus mempunyai satu misi, satu tugas. Aku harus menjadi terang, aku harus menjadi garam, aku harus menjadi kesaksian buat mereka yang melihatnya. Sehingga sebelum aku memperkenalkan siapa yang mengubah hidupku, mereka pun semua ingin tahu. Mereka juga semua ingin memiliki siapa yang sudah mengubahkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah hidup yang punya tugas, yang dipercayakan Tuhan, melaksanakannya dengan setia. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19, pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita yang merasakan kita sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup. Kita sudah menjadi orang Kristen, datang ke gereja seminggu sekali, sudah cukup.
Kalau sekarang tidak usah ke gereja, bisa online, bisa ngasih kolekte, m-banking, sudah cukup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ganti pola pikir kita. Ayat 15 dan 16 yang berbunyi, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tingkatkan pola pikir kita. Jangan hidup hanya untuk tugas kita sehari ini. Hidup untuk makan, kata orang. Tapi bukan hidup untuk makan. Saya ingin bertanya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada orang yang berpikir, ya hidup untuk makan. Jadi kuliner kemana-mana bisa dinikmati. Ya, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bukan sekedar untuk makan. Ada orang yang berkata, ya manusia cukup ketika sudah lahir, bisa jalan, sekolah, sudah lulus sekolah, kerja, sudah dapat kerjaan, kawin, sudah kawin, punya anak, lalu sudah waktunya pulang. Lalu saya tanya lagi, pulangnya kemana? Nah, saudara yang dikasih, oleh karena itu tingkatkan pola pikir kita, pengertian kita. Apa yang tujuan Tuhan menciptakan manusia? Manusia diciptakan itu serupa dan segambar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pola pikir Tuhan, di mana kita diciptakan serupa segambar. Sudahkah kita juga serupa melakukan apa yang Tuhan lakukan? Ketika Tuhan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan firman-Nya. Sudahkah kita juga berpikir masih banyak sekali orang di sana yang masih hidup dalam kegelapan. Masih banyak sekali orang yang di luar sana hidup yang membutuhkan keselamatan. Bagaimana mereka bisa mendengar berita keselamatan jikalau hidup kita, pola pikir kita hidup egois, tidak punya hati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah kita kenal, yang membuat kita hidup bahagia. Adakah kita punya rasa untuk membagikannya? Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, jikalau kita merasakan cuman punya pikiran, pola pikir hidup sementara itu hanya untuk sekolah, lulus, kerja, kawin, punya anak, sudah selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hidup egois. Tetapi kita mau hidup seperti apa yang menjadi tekad iman Rasul Paulus. Setia melakukan apa yang Tuhan lakukan. Setia dan menyambut Tuhan. Itu adalah tujuan kita. Akhirnya impian kita adalah surga. Sudahkah kita mempunyai kerinduan? Hidupku, tujuan akhirku adalah surga. Atau hidup sekarang kita asal-asalan karena kita berpikir sudah mati tidak tahu kemana, tidak perlu tahu, udah tidak terasa. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi
Kita itu adalah warga negara surga. Jangan kita tidak tahu, pada akhirnya maka mana juga sarua aja. Sama saja, sarua wae. Tapi tujuan akhir kita, impian kita, surga, di mana Tuhan sebagai juru selamat kita ada, di situ kita ada. Amin. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yaitu di mana Rasul Paulus yang mempunyai tekad iman yang perlu kami teladani. Tuhan, biarlah hidup kami, hidup yang sudah diubahkan, bertobat, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami ada, kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Menunaikan tugas yang Tuhan percayakan. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah kami boleh berpikir, mempunyai pola pikir yang lebih, yang seperti pola pikir Yesus, di mana Yesus serupa segambar menciptakan kami, dan kami juga mempunyai pola pikir Tuhan yang hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, dan kami yakin percaya di mana pada akhir kesempatan kami meninggalkan dunia ini, kami yakin percaya surga terbuka, surga menjadi impian yang menjadi kenyataan. Terima kasih Allah Bapa. Bapa memberkati semua yang melayani pada malam hari ini, yang bertugas sebagai operator, yang bertugas sehingga terjalannya online ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa buat GGP Shalom kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala, wakil, semua majelis, semua komisi pengurus seksi yang ada di GGP Shalom. Semua hamba-hamba Tuhan, semua guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan beri kemenangan kepada Indonesia untuk bebas kepada COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan memberikan Indonesia menjadi negara kesatuan yang terus bersatu, dan di mana kami anak-anak-Mu bebas berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan